semua di tempat ini insya Allah sudah niat tadi malam untuk berpuasa. Bahkan ada yang niatnya sebulan full. Suatu hari datang seorang lelaki menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam." Ini bicara jihad, bicara perang. Yang kita tahu zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari ajaran Islam atau di perjuangan seorang yang beragama Islam itu jihad di jalan Allah. Karena dia harus mengorbankan jiwa, raga, dan harta dia. Berapa banyak orang yang pulang jihad cacat seumur hidup. Para sahabat Nabi bukan orang yang kebal jamaah, enggak. Khalid ibn Walid di seluruh tubuhnya itu ada bekas tusukan tombak, tebasan pedang, anak panah yang menancap di situ. Resiko. Sedangkan kita itu kepingin kulitnya lembut, ya, masya Allah, rambutnya disisir. Antum ketika perang boleh jadi separuh kepala antum habis. Benar-benar sebuah perjuangan. Ini orang tanya, bagaimana seorang lelaki yang berjuang, berperang di medan perang, di jalan Allah Azza wa Jalla, lil maghnam. Tapi harapannya dapat harta rampasan perang. Gimana antum datang ke Masjid Abdillah dalam rangka dapat soto? Insyaallah. Nah. Kenapa? Kita waktu jadi mahasiswa sama kayak antum coba. Di Madinah itu ada jamuan terbesar sedunia insyaallah ya. Bagaimana meja makan itu hamparan makanan di halaman Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi itu cukup untuk 1 juta orang. Bangunan masjidnya. Atas bawah ya. Untuk 1 juta orang. Belum sama halamannya nih jemaah. Ini halaman masjid makanan. Kita mahasiswa lebih suka makan di halaman masjid daripada di dalam masjid. Siapa yang tahu sebabnya? Karena kalau di dalam masjid cuma dapat roti sama kurma sama zabadi sama yogurt. Tapi kalau di luar masjid milih jamaah. Lihat kambing, ayam, macam-macam. Jadi kita mahasiswa itu sebelum masuk masjid keliling dulu. Lihat yang mana ini yang ya Allah ya. Jadi niatnya ke masjid itu cari takjil, bukan takjil, makan berat ini jemaah. Karena di sana antara azan sama iqamatus shalah itu dikasih jarak. Supaya orang bisa benar-benar selesai makan. Dan biasanya yang enak-enak itu cepat rame. Sufrohnya itu cepat rame. Kalau telat gak dapat sudah. Makanya kalau kita lihat ini zen, ya Allah sudah penuh ya. Ya udah besok kita sholat asar di masjid. Cuma buat apa engkau datang ke masjid? Kadang-kala untuk makanan. Ini orang perang di medan lil maghnam untuk mendapatkan harta. Kemudian warajulu yuqatilu liyuzkar. Ada lagi orang yang berperang untuk mendapatkan pujian agar dikenang sebagai pahlawan. Harta dia banyak sudah. Dia nggak perlu dengan harta. Makanya kita lihat orang kalau sudah banyak hartanya, apa yang dia inginkan? Tahta, kekuasaan, sanjungan, pujian. Nih ada orang lagi perang ya Rasulullah agar diingat.
Warrajulu yuqatil liyura makanuh. Orang berperang supaya kelihatan posisi dia di mana, kedudukan dia di mana. Faman fi sabilillah, dari tiga itu yang mana yang di jalan Allah? Kita kalau tahu pahala orang yang mati syahid, Allahu Akbar, dengan awal tetesan darah diampuni semua dosa dia. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Bayangin jamaah, semua yang di surga itu punya 2 istri. Itu yang paling, ya, tingkatan paling rendah. Tapi ada orang-orang yang Allah beri kelebihan, 72 bidadari. Kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Bayangin ya, kita yang punya orang tua, punya mertua, punya ponakan, punya paman, punya bibi. Ketika antum mati syahid di jalan Allah, antum bisa memberikan syafaat kepada mereka. Antum punya kawan-kawan 70, dia kasih syafaat itu. Ini sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang mana gitu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjuang dengan niat agar kalimat Allah itu ditegakkan, dia yang di jalan Allah Azza wa Jalla.